Desa Kaliwulu dikenal tenang. Namun sejak 2 pekan terakhir, warga mendengar suara tangis bayi dari rumah tua di ujung jalan, padahal rumah itu sudah kosong lebih dari 20 tahun. Tak ada yang berani mendekat. Tangisan itu terdengar tiap malam, pas azan Isya berkumandang. Rani, seorang wanita muda, baru saja kehilangan bayinya saat lahir. Ia tinggal di Kaliwulu setelah menikah dengan Fajar, lelaki asal desa itu. Saat malam ketiga setelah kematian bayinya, Rani bermimpi sedang menyusui anaknya, tapi matanya kosong dan kulitnya dingin. Ibu mertuanya memberitahu bahwa di Kaliwulu ada seorang dukun bayi tua bernama Mbah Midah. Warga jarang menyebut namanya karena katanya kalau menyebutnya sembarangan, malam itu akan ada suara ketukan 3 kali di jendela dan tidak boleh dibuka. Rani nekat datang ke rumah Mbah Midah yang tersembunyi di balik ladang. Wanita tua itu menyambutnya dengan senyum kecil dan suara bergetar. Di ruangan itu ada boneka bayi dari kain kafan, kendi kecil, dan dupa menyala. Mbah hanya bertanya satu hal, "Kau yakin ingin dengar suara anakmu lagi?" Ritual dilakukan malam Jumat Kliwon. Rani diminta meletakkan setetes darah dari ujung jarinya ke kepala boneka. Mbah Midah membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, lalu meniupkan asap dupa ke arah jendela. Tiba-tiba angin masuk, dan suara tangisan bayi terdengar dari kamar kosong. Selama 3 hari berturut-turut, Rani mendengar suara bayi menangis dan tertawa. Tapi setiap diperiksa, tak ada siapa-siapa. Bahkan suaminya mulai curiga dan menyuruh Rani berhenti bicara sendiri. Tapi Rani mulai berubah, matanya sayu, tubuhnya lemah, dan mulutnya sering menyebut nama Raka, nama yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya. Tetangga mulai terganggu. Salah satu bayi di rumah sebelah menjerit tengah malam tanpa sebab. Ada yang melihat sosok kecil merangkak di halaman. Seorang warga yang lewat depan rumah Rani mengaku melihat tangan bayi menggantung dari langit-langit kamar. Suatu malam, seluruh bayi di kampung menangis bersamaan tepat pukul 1.13. Para ibu panik. Udara terasa dingin dan ada aroma anyir bercampur bunga Kamboja. Seorang ibu melihat bayinya seperti sedang diajak bicara oleh sosok tidak kasat mata. Warga mendatangi rumah Mbah Midah, tapi rumah itu kosong. Tak ada jejak kehidupan. Bahkan, tanah di sekitar rumah itu seperti baru dibakar. Salah satu warga menemukan boneka kain kafan tergantung di pohon jambu, dengan mata hitam terbuka. Pagi harinya, Rani menghilang dari rumahnya. Fajar menemukannya di dekat pemakaman bayi. Ia duduk bersila, memeluk sesuatu yang tidak terlihat, dan terus menyanyikan lagu Nina Bobo sambil tersenyum. Di sebelahnya ada jejak kaki bayi yang berlumuran tanah merah. Beberapa orang nekat mendatangi rumah tua, tempat awal tangisan terdengar. Di sana, mereka menemukan banyak boneka kecil tergantung dari atap. Di dinding tertulis dengan darah kering, "Anak-anakku belum selesai dilahirkan." Desa Kaliwulu kini kembali tenang. Tapi, sesekali jika kau melewati ladang dekat makam tua, kau akan mendengar suara bayi menangis lirih. Jangan tolehkan kepala. Jangan cari sumber suara itu. Karena mungkin itu bukan tangisan. Itu adalah panggilan dari dunia yang belum selesai. Kamu percaya ada orang yang bisa bicara dengan arwah bayi? Atau semua ini cuma mitos dari desa yang dilupakan? Kalau kamu pernah dengar cerita serupa, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena masih banyak cerita gelap dari Cirebon yang belum terungkap.